Halo guys, perkenalkan nama saya Iin Kristina, saya dari Universitas Ramat Riyadi Surakarta, saya ambil di Fakultas Ekonomi Manajemen. Nah, kali ini saya tuh sedang melaksanakan KKN di tahun ajar 2019-2020. Saya KKN di Dusun Kanji Baru, Kelurahan Kedung Mulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Kebetulan daerah itu tuh juga daerah tempat tinggal saya gitu. Nah, di video kali ini aku akan berbagi informasi tentang wisata yang ada di dekat daerah saya gitu guys. Untuk tema KKN saya akan saya bahas di lain video atau di lain teks dari ini. Nah, langsung aja kita lihat wisata apa yang mau kita bahas dulu. Waduk Kedung Ombok. Nah guys, untuk kalian yang tinggal di Jawa Tengah, apalagi di daerah Purwodadi, Grobogan, dan Boyolali, pasti udah nggak asing lagi dong yang namanya Waduk Kedung Ombok. Oke, kita bahas tentang sejarahnya nih guys. Pada tahun 1985, pemerintah merencanakan pembangunan waduk baru di Jawa Tengah. Pembangunan tersebut digunakan untuk pembangkit tenaga listrik yang berkekuatan 22,5 MW dan pembangunan tersebut mampu menampung air untuk kebutuhan 70 hektar sawah di sekitarnya. Waduk ini dinamakan Waduk Kedung Ombok atau masyarakat sekitar juga biasa menyebutnya dengan WKO. Pembangunan waduk ini dibiayai oleh Bank Dunia sebesar 156 juta US dollar dan dari Bank Exim Jepang sebesar 25,2 juta US dollar. Mulai dibangun sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Nah guys, ternyata untuk membangun Waduk Kedung Ombok ini membutuhkan waktu 4 tahun. Lama juga ya ternyata. Kemudian mulai diairi pada tanggal 14 Januari 1989. Waduk ini menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan, dan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Dan juga ya guys, sebanyak kurang lebih 5.268 keluarga itu harus kehilangan tanah dan bangunan akibat pembangunan ini. Lumayan banyak juga ya. Aku tuh mikir gimana cara ngairin waduk segini gedenya gitu loh guys. Air dari mana gitu loh. Kepikiran kayak gitu nggak sih? Aneh ya pemikiran aku. Oh ya, setahu aku juga dulu itu konon katanya warga yang terkena akibat pembangunan ini tuh katanya tuh nggak mau pindah gitu guys, soalnya biaya ganti ruginya itu nggak sebanding dengan biaya buat kehilangan tanah dan bangunan mereka gitu. Oh guys, itu tadi sedikit sejarah tentang WKO ya. Nah, kali ini kita bahas wisata yang ada di Waduk Kedung Omboknya. Bendungan ini dijadikan beberapa tempat wisata oleh masyarakat sekitar bendungan, seperti wisata Kedung Cinta, Wana, Warung Apur, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di situs-situs yang terkait ya guys, tentang wisata-wisata di atas. Nah, tahukah kamu guys, selain spot pemancingan yang menantang dan masih alami banget, dan selain wisata-wisata yang aku sebutkan tadi, ternyata itu masih ada wisata yang belum diketahui oleh masyarakat luas, yaitu tentang wisata religi makam Nyi Ajeng Serang. Nah guys, ternyata di tengah-tengah Waduk Kedung Ombok itu terdapat makam, yaitu makamnya Nyi Ajeng Serang gitu. Yap guys, ternyata di tengah Waduk Kedung Ombok, tepatnya di Dusun Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, terdapat sebuah bangunan kecil mengapung. Di samping kanan dan kirinya terdapat bendera merah putih gitu terpasang di pintu masuk makamnya itu tadi loh. Kalian bisa lihat gambar di situ kan, ada benderanya. Nah, jadi Nyi Ajeng Serang itu merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Nama asli beliau yaitu bernama Raden Ajeng Kustiah Ulaningsih Retno Edi. Ya Allah, jenengnya namanya wajong banget. Beliau merupakan anak Pangeran Natrapraja yang menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram, tepatnya di Serang, yang sekarang menjadi wilayah perbatasan Sragen dan Grobogan. Guys, tuh lihat, ini tuh katanya tuh makamnya Nyi Ajeng Serang. Nyi Ajeng Serang.
itu sampai sekarang masih diurus gitu guys, masih diurus sampai sekarang. Baru tahu aku ada makam di tengah perairan segini gedenya. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri letaknya yang mengapung di tengah-tengah waduk, di tengah-tengah perairan segini gedenya, tentunya menjadi destinasi wisata religi bagi wisatawan. Makam ini selalu ramai setiap bulan Suro dan Muharram. Oh ya guys, asal kamu tahu ya, nih wisatawan yang datang di sini tuh nggak cuma lokal dari Jawa Tengah, dari Indonesia saja. Ternyata wisata dari Belanda pun juga pernah datang ke sini. Wah, mantap dah. Oh ya, makam ini itu tuh terbuat dari kayu, bangunannya itu berukuran 12 kali 8 meter. Tujuan bangunan itu dibuat buat pengunjung yang datang untuk berziarah gitu guys. Berhubung wisata ini di tengah-tengah air, jadi wisata harus menggunakan perahu untuk masuk ke makam tersebut. Kalian bisa masuk melalui Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Gerobokan. Nyi Ajeng Serang merupakan keturunan Keraton Mataram Yogyakarta. Dia dulu menyebarkan agama Islam di wilayah Sragen, Boyolali, dan Gerobokan. Nah guys, ternyata Nyi Ajeng Serang itu tuh merupakan salah satu tokoh yang berjuang melawan Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Wah, cakep banget dah nih Nyi Ajeng Serang. Oh ya guys, buat kalian yang pengen mengunjungi wisata yang ada di Waduk Kedungombo ini, kalian bisa lewat di Boyolali, tepatnya melalui Desa Nglanji Baru, Kelurahan Kedungmulyo, Kecamatan Kemusuk, Kabupaten Boyolali. Kalian cukup bayar Rp3.000 untuk masuk ke WKO, dan untuk susur pantai pantai. Untuk mengelilingi Waduk Kedungombo, kalian bisa banget nih menggunakan perahu dan cukup bayar Rp20.000 sampai Rp100.000 per perahu, dan itu nggak dibatasin jam guys. Murah banget kan. Yuk silahkan datang di Nglanji Baru. Yuk mau kemana kita? Mancing. Bolang pakai pelampung, jangan lupa. Neker loh, ya Allah neker. Maafkan aku yang terlihat katrok dan girang gitu ya guys, soalnya emang seneng banget rasanya mau naik perahu tuh. Tuh kalian bisa lihat cakep banget kan pemandangannya, itu udah naik perahu, itu udah seneng banget, pengen ketawa terus nggak henti-hentinya aku tuh buat video alam sekitar yang ada di situ. Aku datang ke situ tuh nggak sekitar sih, pada hari Minggu 16 Agustus 2020 kemarin. Saya dan teman saya keliling WKO. Kami bersama rombongan para pemancing yang datang dari berbagai daerah, tentunya juga ditemani oleh warga setempat atau didampingi oleh warga setempat situ guys. Sumpah cakep banget, sepanjang perjalanan menuju makam dan keliling WKO aku tuh nggak henti-henti buat ambil gambar yang ada di sana. Oh ya, di tengah perjalanan juga ada kayak wisata batu gitu guys, namanya itu Batu Mangap. Kalau di bahasa Indonesiain itu namanya itu batu nganga gitu. Aneh kan namanya, tapi batunya nggak sempet ke foto, maaf ya. Cakep banget dah pokoknya, kalian gak bakal nyesel kalau nyobain kesini. Pokoknya kayak seneng banget gitu. Ini aja cerita aja udah seseneng ini gitu loh, apalagi kalau datang ke sana beneran. Emang udah datang ke sana sih, seneng banget pokoknya tuh. Guys, kita udah sampai di bendungan Waduk Kedungombonya tuh. Nah, ya ampun, cakep banget, seru banget. Kalian nggak pengen kok kesini nah di Nglanji Baru. Dijamin gak bakal nyesel. Kita udah sampai di itu tuh bendungan Kedungombonya. Nah, biasanya cuma bisa lihat di pinggiran sana, sekarang kita di kalinya di Kedungombonya langsung tuh. Ya ampun guys.